Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau salat di atas ya. Alhamdulillah wa syukurlah pada malam hari ini kita kembali dapat belajar. Yang akan kita kaji adalah kitab Safinatun Najah karangan Syekh Alim Al-Fadil Salim bin Hadrami sama Hajar Imam Syafi'i matan Safinatun Najah. Ya, kemarin kita sudah membicarakan masalah waktu-waktu sholat, waktu-waktu sholat 5 waktu. Ya, sebelumnya kita sudah pelajari tentang sujud, kemudian tentang tasdid. Ya, kembali lagi sekedar mengingatkan, karena sholat ini merupakan bagian penting yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, karena Nabi awwalu ma yuhasabul abdu as-shalah. Yang pertama kali akan dihitung nanti adalah sholat. Jadi nanti akan diperiksa oleh malaikat ketika kita berada di alam barzakh. Pertama yang diperiksa adalah sholat. Ya, nah sekarang bagaimana sholatnya? Benar atau salah? Ya, kita ingin mendapatkan sholat yang sempurna. Mungkin sholat biasa-biasa sudah kita lakukan, tapi sholat yang sempurna perlu kita lakukan. Bagaimana sholat yang sempurna? Nah, kita kembali lagi ke masalah waktu, ya. Masalah waktu, ada waktu yang dimakruhkan untuk kita sholat, ada waktu yang memang diperintahkan untuk kita sholat. Nah, waktu-waktu yang diperintahkan kita sholat, bagaimana dalam kitab ini? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi'ulumi fid dharaini amin radhiyallahu anhu qala faslun awqatus sholati khamsun. Pasal yang membicarakan waktu-waktu sholat yang 5. Awalu waktu zuhri. Yang pertama berbicara tentang waktu zuhur. Kapan waktu zuhur? Zawalu syamsi wa akhiruhu masiru zilli syai'in mitlahu ghairu zillil istiwa'i. Yang disebut ataupun yang termasuk waktu zuhur adalah zawalu syamsi, matahari sudah mulai berada di atas kepala kita, seperti kita berada di atas, kemudian bayang-bayang kita sudah mulai berada di sebelah barat, sebelah timur. Ya, matahari kan dari sebelah timur terus pas di atas kepala. Bayang-bayang kita nggak ada. Kenapa? Ada di sini terus. Ketika matahari sudah mulai tergelincir, sudah mulai pindah sedikit, berarti bayang-bayang kita sudah ada di sebelah timur. Ya. Kalau bayang-bayang kita sudah ada di sebelah timur, berarti waktu zuhur sudah datang. Sudah tiba waktu zuhur. Nah, sekaligus waktu yang dimakruhkan untuk sholat sunnah tanpa sebab. Ya, ingat nih, sholat sunnah tanpa sebab. Misalnya sholat nawafil, sholat sunnah yang gak ada sebabnya. Ya, ngapain tuh? Sholat apaan? Sholat sunnah. Itu gak ada sebab. Ada sebab yang mendahulukan. Atau sholat hajat. Itu pada saat matahari berada di atas kepala, itu kita dilarang untuk sholat tanpa sebab. Ya, sholat yang sebabnya belakangan. Kalau kita datang ke mushola, ke masjid, kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, itu boleh.
Kenapa? Karena sebabnya lebih dulu. Ya, lebih dulu kita datang ke masjid, baru kita sholat. Bagaimana kalau dengan sholat hajat? Kita ada satu persoalan, ya, menghadapi ujian sulit, minta kepada Allah. Nah, minta itu berarti sholat hajat. Hajat apakah sudah duluan atau belakangan sholat hajat? Kita sholat nih, apakah hasilnya duluan atau belakangan? Sholat, kita sholat hajat, kita minta supaya kita lulus. Waktu kita sholat udah lulus belum? Belum. Nah, itu termasuk sholat yang sebabnya belakangan. Itu nggak boleh. Ya, kenapa? Itu saat-saat yang dilarang. Sholat hajat, sholat istikharah. Apa sholat istikharah? Hah? Minta pilihan. Nah, misalnya ada 2 orang, pilih yang mana nih? Ya, yang satu ganteng, cuman bludu, yang satu nggak ganteng, cuma kaya. Gimana tuh pilihnya? Nah, disinilah menentukan bagaimana Allah memberikan petunjuk. Atau kita punya 2 pilihan, ya, dua-duanya baik, tapi kita minta diberikan kepada Allah petunjuk mana yang terbaik. Itu namanya salat istikharah, ya, salat minta untuk diberikan petunjuk. Nah, kalau salat kita salat Jumat nih pas 12 itu boleh, ya, salat sunat nawafil, salat sunat yang lain. Tetapi kecuali juga adanya di kota Mekah, kita boleh sholat kapan saja, boleh habis sembahyang subuh, boleh habis sembahyang asar, ya. Kenapa? Tempatnya tempat khusus. Nah, sini jadi sholat zuhur dari mulai matahari mulai pindah atau tergelincir, kemudian bayang-bayang kita sudah mulai berada sebelah timur, berarti sudah masuk waktunya sholat zuhur. Kemudian wal waktu asri, sampai datangnya waktu asar. Kapan waktu asar? Idza sara zilu kulli syai'in mitlahu wa zada qalilan wa akhiruhu. Ya. Yang namanya waktu asar apabila matahari berada di barat, kemudian bayang-bayang kita ada di timur. Kalau bayang-bayang kita misalnya ini 10 cm, kemudian bayang-bayang kita ada 10 cm sebelah timur, berarti belum waktu asar. Ya, tetapi kalau bayangnya sudah lebih, misalnya di sini bendanya, ya, kalau benda ini ada 20 cm, di sini ada matahari, kemudian tentu ada bayangannya. Nah, di sini 20 cm, lihat, kalau bayang-bayangnya sampai 20 cm, berarti belum asar. Tetapi kalau bayang-bayangnya sudah lebih 22 cm atau 23 cm, berarti sudah sampai waktu asar. Ya, ini adalah waktu menentukan kapan bolehnya kita melaksanakan sholat. Wah, saya mau sholat, biar lebih hebat. Pas jam 3 saya mau sholat, karena kan asar jam 3 lewat. Ya, biarin saya sholat jam 3, nggak boleh. Ya, karena melanggar aturan. Belum waktunya sudah sholat tuh nggak boleh. Ya, nah kalau kita sholat sunnah atau sholat qadha boleh. Ya, mungkin tadi kepulesan waktu sholat zuhur, atau tadi sholat subuh ketiduran, bangun udah siang, ya, ntar habis sembahyang zuhur atau menjelang zuhur saya sholat qadha boleh. Ya, jadi sembahyang qadha boleh saja kapan saja boleh melaksanakan sholat qadha. Apa sih qadha artinya? Membayar utang. Ya.
qada, membayar utang. Kita kan sholat wajib, ya, 1 hari 5 waktu. Islam, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Islam, ya, isya, subuh, lohor, maghrib. 5 waktu ini harus dijalankan bagaimanapun juga, ya, walaupun dalam keadaan sakit wajib sholat, walaupun dalam perjalanan wajib sholat, walaupun lagi perang wajib sholat. Sholat nggak ada alasan untuk tidak sholat, kecuali ibu-ibu, ya, wanita dapat dispensasi, ada waktu tidak sholat. Kapan tuh? Hah? Kapan wanita boleh nggak sholat? Lagi menstruasi, haid, ya. Lagi haid nggak boleh sholat, nggak boleh pegang Al-Quran, nggak boleh masuk masjid, ya, masuk musola, nggak boleh tawaf, ya, lagi haid. Atau lagi nipas. Apa sih nipas? Apa nipas? Orang yang baru melahirkan, baru bersalin, ya, dia namanya nipas. Kalau kayak salah udah pernah diterangin tuh, ada nipas, ada haid, ada nipas, ada wiladah, ya. Nipas itu biasanya kan 40 hari, ya. Wiladah, darah wiladah saat dia melahirkan itu keluar, itu namanya darah wiladah. Nah, kalau minimal 1 hari 1 malam, umumnya 1 minggu atau sampai 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu namanya istihadah, darah penyakit, ya. Kalau ada yang mennya sampai 2 minggu, maka harus periksa dokter, mungkin ada penyakit, ya, ini perlu. Jadi waktu asar adalah saat matahari sudah mulai condong ke barat dan bayang-bayang kita sudah melewati benda sepanjang benda itu sendiri, ya. Jadi bendanya 10 cm, bayang-bayangnya sudah lebih dari 10 cm. Itu adalah saatnya untuk sholat asar. Jadi waktu zuhur, mulai matahari gelincir lewat dikit, boleh sholat zuhur sampai matahari bayang-bayangnya melebihi dari benda, ya, itu waktu zuhur. Nah, sekarang waktu asar, dari mulai bayang-bayang itu melebihi dari panjangnya benda sampai terbenam matahari, ya, terbenam matahari. Kalau barangkali kalau zaman kita ini sekarang mungkin nggak repot-repot lihat matahari, dia nggak repot. Kenapa? Udah ada jam, ya, ada HP, ada TV, semuanya, musola, masjid udah azan, nggak repot. Tetapi kalau kita berada di luar, ya, kita berada di sebuah gunungan, mungkin lagi camping di atas gunung, nggak dengar azan, gimana menentukan waktu, ya. Kita camping, berangkat pagi-pagi sampai sana jam 11 siang, pas pasang tenda, selesai tenda, kapan zuhur, ya. Nah, disinilah ilmu ini dilaksanakan, ya. Saat kita berada di pantai, barangkali kita di Jakarta ini suara speaker tuh di mana-mana kedengeran orang azan. Tetapi kalau di daerah-daerah lain sulit dengar suara speaker, ya. Kita bawa HP, kadang-kadang HP nggak ada sinyal, kita nggak tahu mana, ya, mana jam berapa nih, kapan nih waktu zuhur, kapan waktu asar, ya. Nah, kalau menentukan waktu asar tadi kita melihat matahari dan akhirnya sampai
terbenam matahari. Ya, paling tepat sampai matahari terbenam. Itu yang paling gampang. Ya, gelap. Nah, sudah sampai saatnya waktu maghrib. Jadi sudah tidak boleh lagi sholat asar. Ya. Nah, ada waktu yang dimakruhkan untuk sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Kapan? Selesai sholat asar. Selesai kita sholat asar, maka kita dimakruhkan untuk sholat, ya, untuk sholat sunnah. Bapak mau sholat di atas, Pak? Ya. Ya. Jadi dilarang untuk sholat sunat yang sebabnya belakangan. Ya, tadi apa sih sholatnya? Sholat hajat. Ya, sholat hajat kan belakangan. Istikharah. Sholat sunnah lain, sunnah nawafil. Ya, orang ada yang sholat nggak berhenti. Sholat apaan tuh? Sholat sunnah nawafil, sholat sunnah aja. Sholat sunnah rakaat ini, terus sholat. Ya, ada orang yang sholatnya 1000 rakaat semalam. Coba, gimana tuh ngitungnya? Semalaman 1000 rakaat. Ada yang sampai 7 kali hatam Quran. Itu di luar otak kita. Karena orang itu biasanya waliullah, ya, orang-orang yang sudah begitu dekat dengan Allah. Dia hatam Quran semalaman sekian kali, dia sholat sekian 1000 rakaat. Mungkin otak kita gimana? 20 rakaat sholat tarawih kita udah capek, ya. Sholat tarawih udah capek. Gimana dengan sholat sekian? Nah, itu lain, ya. Orang yang dekat dengan Allah dengan kita berbeda. Jadi masing-masing Allah berikan keistimewaan. Nah, di sini salat maghrib, ghurubus syamsi akhiru ghurubus syafaqil ahmar, dan akhirnya salat maghrib sampainya huruf terbenamnya, ya, syafaqil ahmar, warna merah di sana sebelah barat sudah mulai hilang. Biasanya kalau maghrib itu kan biasnya sinar matahari kan masih ada merah. Ini nggak betul-betul habis, masih ada terang sana. Ya, suatu saat kalau jalan-jalan, misalnya jalan-jalan ke pantai lah, ke daerah sebelah barat sana, ke Ciater misalnya, ke Ciater, ke daerah Tangerang, ya, di situ di tepi pantai, lihat kapan matahari terbenam. Selesai matahari terbenam, seperti matahari itu adanya di bawah laut, ya, digelincir di bawah laut. Padahal nggak begitu, kelihatan kita aja matahari tenggelam di laut. Tetapi ini sinar di sini masih ada, syafaqul ahmar, ya, namanya sinar yang masih berwarna merah-merah. Nah, masih ada sisa-sisa warna, ya. Nah, itu sampai tulu'il fajri, ya, syafaq ahmar sampai tulu'il fajri, sampai fajar, sampai jam 4, ya. Sekarang ini jam 4 lewat 42 menit, ya, sampai tulu'il fajri as-shadiq, fajar shadiq, fajar yang benar-benar, ya. Jadi udah malam, pas matahari yang sinar matahari merah sudah selesai, nah kemudian malam terus. Nah, di sini dikatakan sampai terjadinya syafaqul as-shadiq, fajar shadiq, fajar yang benar-benar. Jadi waktu kita cukup panjang dari mulai isya sampai subuh, ya, itu waktu isya yang begitu panjang. Kemudian kapan subuh? Tulu'il fajri shadiq wa akhiru tulu'il syamsi. Dan yang namanya waktu subuh adalah mulai tubuhnya fajar shadiq, fajar yang benar-benar, ya. Di sebelah sana sudah kelihatan fajar shadiq, ya. Fajar shadiq gimana sih? Di sini dijelaskan. Fajar itu ada 3 macam, ada ahmar, sofar, asfar, dan abyad, ya.
Ada aspak itu, safak itu ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih. Sedangkan yang warna merah itu adalah matahari pada waktu maghrib. Ya. Pada waktu maghrib di sana kelihatan kemerah-merahan. Wal absar wal abyad pada waktu isya. Mulailah kuning karena waktu merahnya sudah mulai hilang, matahari sudah mulai semakin jauh tenggelam. Ya, tinggal sisanya kuning. Wal abyad dan sampai putih hilang, gelap. Ya, sudah gelap. Wa yundabu ta'khiru sholatil isya'i, dan disunatkan untuk mengakhiri sholat isya. Jadi boleh kita ngaji sampai lewatin isya, nggak pas langsung orang azan langsung kita sholat. Ya, tapi di sini katakan yundabu ta'khiru sholatul isya. Ya, boleh memundurkan sholat isya apabila ada sesuatu yang bermanfaat. Misalnya ada pengajian orang udah azan masih terus saja ngaji, boleh. Ya, nggak termasuk haram. Walaupun ada perintah tepat waktu. Tapi di sini karena tengah belajar menuntut ilmu, kata Nabi, orang yang menuntut ilmu dari mulai berangkat dari rumahnya sampai dia menuntut ilmu sampai pulang, itu malaikat mendoakan keselamatannya. Seluruh binatang-binatang yang ada, baik yang ada di laut, binatang yang di kebun, di hutan, semuanya mendoakan orang yang belajar. Coba, ya, orang pergi belajar, kemudian binatang-binatang tuh yang bunyi, jangkrik bunyi, kodok bunyi, ya, dia itu memuji Allah dengan bahasa dia. Semut bunyi dengan bahasa semut, burung bunyi dengan bahasa burung. Kita nggak ngerti, ya. Soalnya Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung hudhud, ya. Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan semua tentaranya dari jin, iblis, binatang-binatang dikumpulkan, kemudian ada satu yang belum datang, burung hudhud. Nabi Sulaiman bertanya, mana nih satu ini belum pulang nih, hudhud. Kalau nggak pulang juga akan saya sembelih dia. Hudhud datang. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, kenapa kok datang terlambat? Kata burung, wahai Rasulullah, kami baru saja melewati di satu tempat, ada sebuah kerajaan. Kerajaan itu menyembah pada matahari dan bintang. Ya, dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Ditunjukkan oleh burung hudhud. Akhirnya burung hudhud selamat dari kemarahan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Dia terlalu terbang, mengintai, mencari. Ya, Nabi Sulaiman menguasai binatang-binatang.